Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah senantiasa berikan kepada kita, yang tidak mungkin bisa kita hitung satu demi satu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tuh gak akan sanggup menghitung nikmat tersebut. Dan nikmat terbesar adalah kesempatan untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan merubah kehidupan kita, yang akan membuat kita meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bukan sebatas maklumat dan sebatas yang kita mengerti, sebagaimana ucapan imam kita, sosok yang punya kejeniusan dan kekuatan hafalan. Beliau menyampaikan, al-ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh. Ilmu itu yang bermanfaat dan bukan sebatas yang dihafalkan. Itulah penuturan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan beliau menyadarkan kita bahwa kita harus benar-benar mencari ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas mengerti atau memahami atau menghafal. Karena betapa banyak hal yang kita mengerti itu ternyata nggak bisa kita manfaatkan, tanpa meremehkan tentang pemahaman dan pengertian, karena pemahaman sangat penting dan salah satu nikmat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun itu tadi belum selesai. PR kita adalah bagaimana mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu tersebut. Dan kita tahu ilmu yang bermanfaat itu letaknya di hati, hadirin. Karena apabila hati baik, semuanya akan baik. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Kalau hati baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Dan kalau hati buruk dan kotor, maka semuanya akan bermasalah. Makanya pentingnya kita menata dan membersihkan hati kita. Dan jangan sampai kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah ayat 41,
ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka adalah orang-orang yang Allah tidak inginkan atau Allah tidak ingin membersihkan hati mereka. Lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka di dunia itu hidup dengan penuh kehinaan dan mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Jadi ada orang-orang tuh yang Allah nggak ingin membersihkan hatinya. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Allah nggak ingin membersihkan hati-hati mereka karena perbuatan-perbuatan mereka sendiri, hadirin. Itu orang kayak gitu tuh hidupnya hina dan nanti di akhirat akan diadab dengan azab yang pedih. Maka terus jaga hal ini, jangan sampai Allah nggak ingin kita membersihkan hati kita. Hadirin Allah muliakan, selanjutnya jaga syahadatin kita, la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jaga tauhid kita, iman kita, dan jaga semangat kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapkanlah salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang Allah muliakan, kita masih bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di awal bab Al-Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Bab yang sangat penting setelah bab An-Nasihah. Dan Al-Imam An-Nawawi membawakan ayat pertama di dalam bab ini, yaitu surat Ali Imran, ya, ayat 104. Mari kita simak. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Beliau menyampaikan, qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaknya ada di antara kalian sekelompok orang atau segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Gak panjang ayat ini, juga mudah dipahami, namun sangat penting untuk kehidupan kita. Hadirin Allah muliakan, siapa yang gak ingin jadi orang yang beruntung? Jadi siapa yang gak ingin jadi orang yang beruntung?
keberuntungan itu penting. Bahkan seringkali keberuntungan itu lebih penting daripada kecerdasan. Itulah. Ada orang cerdas mau ujian masuk ya sebuah perusahaan atau kampus, terus tes wawancara, itu dikasih pertanyaan susahnya minta ampun. Dikasih pertanyaan yang susah banget. Tapi ada orang tuh yang biasa-biasa aja, tapi beruntung gitu lah. Pas wawancara itu dikasih pertanyaannya gampang banget gitu. Saya tahu ada sosok itu ketika ujian masuk salah satu kampus terbaik di dunia, itu dalam dunia agama ya, salah satu kampus yang terbaik, itu yang lain tuh pertanyaan ribetnya minta ampun. Beliau ini ketika duduk ditanya sama penguji beliau, Mas Muk gitu lah, siapa namanya, disebutkan. Terus uktub ismaka bi khatrik kalau nggak salah. Jadi tolong tulis nama Anda dengan sebuah jenis tulisan dalam bahasa Arab, khatrik ah. Udah ditulis. Dan rik'ah itu sulit nggak teman-teman? Menurut teman-teman rik'ah itu salah satu jenis khat yang mudah apa yang susah? Nggak pernah. Pakai apa? Oh, cukup mudah kan? Jika lo mudahkan tentu saja. Tapi itu cukup mudah. Udah ditulis. Kata dosennya, keterima beliau tuh. Cuma suruh nulis khat rik'ah doang. Insyaallah. Cuman begitu aja, beruntung, sangat beruntung. Itu hadirin. Jadi keberuntungan itu tuh penting banget dalam hidup. Itu contoh kecil lah. Dan mungkin kita punya banyak keberuntungan. Kita mikir kayaknya kemampuan saya nggak akan bisa membuat saya berada di tempat atau di level setinggi ini. Apa coba yang saya bisa, misalnya gitu ya, untuk bisa sampai ke posisi ini. Tapi jalannya itu dimudahin aja sama Allah. Dan itu tadi, ada keberuntungan demi keberuntungan. Nah, kalau kita ingin beruntung, ayat ini nggak boleh luput dari pentadaburan kita. Itu maksudnya. Ini nggak boleh luput. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya di antara kalian ada umat atau ada sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Itu hadirin Allah muliakan. Jadi pelajarannya itu, kalau ingin beruntung, kita harus jalankan ayat ini, mengajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Maka hidup kita akan penuh keberuntungan di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirat, sebagaimana kalau kita lihat keterangan para ulama seperti Al-Imam At-Tabari. Dan keberuntungan di akhirat itu adalah dimasukkan ke dalam surga.
Hadirin yang Allah muliakan, jadi kalau kita ingin beruntung, kita itu harus punya semangat mental ngajak kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran, gitu. Itu orang-orang yang beruntung tuh. Itu orang-orang yang beruntung. Nah, ini mental harus kita tanam. Mental harus kita tanam. Dan hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya pola hidup seperti ini atau mental seperti ini itu bukan hanya membuat kita beruntung, namun juga ini mental orang-orang terbaik. Makanya Al-Imam Dhahhak ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan qalahum khassatu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum khassatur ruwah. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasul yang khusus, yang spesial, dan mereka adalah perawi-perawi khusus. Jadi yang diantara maksud gitu, diantara makna sosok-sosok yang ada di dalam ayat ini itu sahabat-sahabat Nabi SAW yang khusus, yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi ini tuh karakternya para sahabat-sahabat khusus dari Nabi SAW. Jadi kalau kita bisa punya mental ini, wah ini kita mengikuti derap langkah mereka yang hidupnya itu ngajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Jadi memang kita ini harus latihan itu. Tapi aku agak suka nggak enak. Nah ini bang penyakit banyak orang kita tuh, nggak enakan. Ya sih, ya nggak sih, kita nih kebanyakan nggak enakan. Pakai wuh itu kan kuat di kultur kita. Nah kembali, kita mau jadi orang yang beruntung apa enggak dalam hidup? Kita mau ikutin jejak para sahabat Nabi SAW apa enggak? Nah ini bola dikembalikan ke kita. Nggak enakan, setuju gitu lah. Emang banyak halangan dalam diri yang harus kita lintasi gitu loh untuk bisa punya mental ini. Makanya kan nggak semua orang beruntung. Dan ini sahabat Nabi yang khusus gitu loh, nggak sembarangan. Jadi harus dimulai dan harus belajar untuk itu, dan mulai dari keluarga terdekat misalnya. Karena kalau kita nggak terbiasa di lingkungan terdekat, gimana kita bisa bagus di lingkungan yang jauh lebih luas, jauh lebih kompleks, jauh lebih pelik dinamikanya gitu loh. Nah ini harus latihan. Jadi dari semenjak dini gitu ya, suka ngajak kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar gitu loh. Itu hadirin. Makanya kita nih yang misalnya orang tua yang dewasa, ketika misalnya dikasih masukan sama anak kita yang masih kecil-kecil, itu tuh diterima gitu loh, bilang makasih, dimotivasi,
Jangan di-cut gitu loh, anak kecil tahu apa sih kamu. Ya akhirnya trauma dia ini. Nanti nggak mau lagi ngajak kepada kebaikan. Nggak bisa dimarahin sama bapaknya. Oh, udah pinter nasihatin bapak ya. Gitu, besok nggak ada uang jajan. Nah, akhirnya ini anak udah nggak mau lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kalau apa makasih banyak diingetin, kan gitu ya. Kan suka gitu tuh, papa kok nggak sholat sih sama kita. Udah sholat sama mama gitu. Ya ini udah nggak contohin anak sholat dan membunuh sifat baik yang lagi dikembangkan dalam diri anak, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Harusnya kan udah ngaku aja, udah ya makasih banyak ya udah ngingetin papa, pokoknya selalu ngingetin papa ya, papa nih suka lupa nih gitu loh, makasih banyak gitu loh, coba peluk papa gitu, terus big hug kan gitu. Jadi itu anak tuh, oh masya senang dia ini dijatuhkan atau dibantah atau dicuekin. Udah pada salat. Udah baca Quran belum? Baca gitu lah. Udah pak, ya udah baca surat berikutnya. Tadi aku udah baca surat An-Nas. Ya udah baca surat berikutnya. An-Nas itu terakhir pak. Oh iya benar. Ternyata bapaknya nggak tahu surat terakhir Al-Quran itu apa. Jadi sekali lagi kita tuh seringkali yang membuat semuanya tuh berantakan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, ini tuh penting gitu loh. Ini tuh penting. Saya tuh pernah jemput salah satu sosok ustadz senior lumayan lumayan jauh lah ya. Waktu itu saya masih kuliah, beliau udah S3, hafizahullah. Saya jemput di Suta, terus begitu ketemu beliau butuh nomor, butuh kartu nomor. Akhirnya ya udah saya tunggu sini ya, saya cari ya. Udah saya cari tuh, dan nggak lama, sebentar dapat. Terus saya datang ke tempat tadi kita berpisah, tempat beliau. Pas sampai titik itu beliau udah nggak ada. Duh, kemana lagi nih beliau nih, nyari celingak-celinguk. Ternyata beliau ada di radius berapa ratus meter dari situ, lagi ngobrol seru gitu loh sama seseorang. Oh itu beliau. Dari gelagatnya nih beliau kayak ketemu saudara, kayaknya mungkin saudaranya. Saya datengin, terus pas ngeliat saya ada di situ, dan beliau pamitan terus langsung ke saya. Terus saya bilang, itu saudara antum Ustaz? Bukan. Oh bukan. Oh, ada masalah tadi? Enggak. Terus tadi, oh ya tadi kan anak nunggu antum. Ya udah, anak lihat tuh ada yang nganggur, anak ajak bicara aja. Kan lumayan, kita bisa ngingetin dia sholat, untuk dekat sama Allah gitu loh. Ya udah, begitu antum ada ya kita lanjut lagi. Dalam hati, masya Allah ya, hal-hal kecil tapi seringkali lupa gitu kita tuh. Atau bukan lupa, emang nggak punya mental begitu. Jadi belum lihat orang tuh lagi sendirian atau itu, ya udah dideketin aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarnya, mau kemana nih?
jangan lupa sholat pak ya, gitu loh sekarang. Pede aja udah sebentar pamit. Nah itu wal takum minkum ummah. Dan setahu saya ya, hidup beliau tuh kayaknya apa, berpindah dari pertolongan Allah ke pertolongan Allah yang lain. Pokoknya beruntung aja beliau tuh, itu setahu saya ya. Ya tapi Allah nggak mungkin salah kan, hadirin. Nah kita ini kebanyakan diem gitu. Dan kalau ngurusin orang nggak jelas, ngepoin orang lah, stalking lah, bla 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 lah. Ya harusnya kalau mau ngurusin orang tuh yang positif gitu loh. Ajak kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Gitu. Itu hal yang penting. Nah, ini kita harus latih terus ya. Itu penting. Itu hal yang penting. Masih dengan beliau juga nih, beliau hafizahullah ta'ala. Itu kalau saya temenin beliau, saya nyupir gitu, kalau beliau ke Jakarta, pas saya nyupir itu waktu tuh nggak pernah terbuang di dalam mobil. Iya, aku juga suka ngobrol, Ustaz. Enggak, ini bukan hanya ngobrol, nasihat keluar, masukan, dan seringkali baca kitab gitu loh, baca kitab. Jadi misalnya saya nyupir gitu ya, beliau kan di sebelah saya, terus kata beliau, Zul, daripada ini kita mendingan baca kitab aja. Terus dikeluarin lah dari tasnya buku gitu. Oke, antum dengerin ya, ana yang baca, nanti ana yang syarah. Enak banget ya, beliau baca terus beliau juga yang syarah. Ya ana bilang ya mau lah, kecuali kalau saya yang suruh baca nggak bisa, saya lagi nyetir. Ya udah saya dengerin, udah dibacain gitu loh, 1 baris 2 baris. Terus jadi maksudnya gini nih Zul, terus cerita gitu, ngerti nggak antum? Alhamdulillah Ustaz, lanjut baca gitu. Itu pernah dari Jakarta sampai Bandung begitu, dari Jakarta sampai Bandung beliau baca, terus beliau syarah. Itu mental itu tuh yang sering kali kita nggak ada. Beliau baca salam. Ini luar biasa, makanya beruntung. Terus juga saya pernah Allah kasih kemudahan itu, pernah dampingin 2 masyayikh waktu mereka lagi berdakwah di Indonesia, dari ini ke Jakarta naik mobil kan, supir saya di depan, nah masyayikhnya 2 di belakang. Baru beberapa menit berjalan gitu loh, baru menuju Jakarta, itu salah satu syekh ini tuh ahli Al-Quran gitu loh, ahli Al-Quran, spesialisnya Al-Quran, yang satu spesialisnya hadis gitu loh. Lalu yang spesialis hadis ini bicara sama yang spesial Quran, ya Syekhona, bagaimana jika kita mengefektifkan waktu dengan hal yang bermanfaat. Ana baca, antum koreksi gitu loh. Tolong
koreksi bacaan ana. Itu kata ini sama-sama syaikh ini, dan ahli hadisnya juga punya banyak sanad dalam kutubul hadis. Saya dengerin aja dari depan gitu kan, ini dua syekh ini bicara. Kata Syekh Al-Quran, tafadhol kalau begitu gitu. Ahlan wa sahlan, silakan gitu. Beda mentalnya sama orang Indonesia ya. Harusnya jangan, bisa aja antum merendah, udah jangan nama lu nggak enak sama antum. Indonesia kan suka begitu tuh, nggak usah, udah. Kita bicara pemandangan. Enggak, mereka ahlan, tapi dengan adab gitu. Terus antum tahu syekh yang spesial hadis ini baca surat apa untuk dikoreksi? Surat Al-Fatihah. Beliau baca surat Al-Fatihah, baca serius bacanya. Saya pikir mau baca surat apa, ternyata baca surat Al-Fatihah. Terus begitu selesai tanya, ma ra'yukum, gimana bacaan Al-Fatihah saya? Kata beliau, mumtaz, alhamdulillah, muwaffaq. Oke, kalau gitu lanjut ya, silakan lanjut. Udah lanjut, baca aja tuh nih sepanjang perjalanan, dan benar-benar dikoreksi, masya Allah, dikoreksi beneran. Nggak formalitas gitu, dikoreksi beneran. Itu tuh mental kayak gitu tuh yang kita tuh seringkali hilang. Dan itu tuh orang-orang kayak gitu tuh masih ada. Orang-orang seperti itu masih ada. Dan hidup mereka tuh enak-enak. Bukan berarti kaya-kaya, enggak. Tapi itu tadi kan, wa ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Gitu. Orang-orang yang beruntung. Pokoknya kalau ingin keberuntungan itu tadi, punya mental mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang baik gitu. Itu poin. Dan orang sosok-sosok kayak gitu tuh alhamdulillah tuh masih terjaga sampai detik ini. Saya punya teman dekat juga, kalau di daerahnya beliau yang dampingi masyayikh kalau lagi datang gitu loh. Misal masyayikh itu ulama-ulama ya dari luar. Dan beliau juga sampaikan kalau di daerah beliau semobil sama syekh gitu, itu ada aja buku yang dibaca, waktu tuh nggak terbuang gitu. Nanti beliau syekhnya syarah, maksudnya begini. Pokoknya demikian. Terus juga saya pernah safar dengan salah satu ustadz sepuh. Itu kita lagi perjalanan, beliau ambil headset, terus beliau dengerin setoran murid-muridnya di daerah lain gitu loh. Jadi walaupun beliau safar, tetap aja beliau dengerin setoran murid-muridnya pakai telepon. Jadi waktu itu manfaat gitu loh. Waktu itu manfaat. Yang pada tidur, beliau dengerin setoran murid-muridnya. Dan hidupnya itu sama hadirin. Makanya wa ulaika humul muflihun. Mereka itu orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu, ya. Kita nilainya begitu, dan Allah yang paling pantas untuk menilai. Wala nuzaki 'alallahi ahada. Dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Dan semoga mereka istiqomah. Amin. Jadi itu jamaah sekalian.
contoh-contoh yang real gitu loh. Dan maksimalkan, bisa kita baca buku, bisa kita dengerin setoran, atau kita bisa nasihati, kasih masukan, pokoknya apapun itu. Yang penting ada mengajak kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, bicara gitu loh. Lagi dalam perjalanan kita bicara, jelaskan kebaikan, jelaskan amar ma'ruf nahi munkar, itu begitu. Ada di sebuah negara penuntut ilmunya itu di situ. Itu kalau naik bus umum, nggak semua tentu saja, tapi ada beberapa penuntut ilmu dari sebuah negara. Mungkin bahasanya ada beberapa penuntut ilmu di sebuah negara gitu ya. Itu bahasa yang tepatnya. Itu kalau naik bus umum, teman-teman, bus umum nih, itu dia langsung bicara ke supirnya, daqiqah gitu. Bisa saya mohon izin ambil waktu sebentar aja, kata supirnya. Silakan gitu. Itu langsung berdiri di depan, lalu mengatakan, ya ayuhan nas ittaqullah gitu. Wahai manusia, wahai penumpang-penumpang gitu ya, bertakwalah kepada Allah. Langsung bicara 3-5 menit. Makasih banyak, jazakallahu khair, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi gitu. Padahal ini nggak ada yang dikenal sama dia. Terus ngomongnya santun, lembut, baik gitu. Mohon maaf saya ngambil waktu bapak-bapak ibu sekalian. Mari kita bertakwa sama Allah gitu. Jangan lupa selalu beriman, jaga sholat. Udah habis itu, makasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi. Kayak gitu tuh. Kultur mereka itu sudah terbangun. Demikian. Jadi mau di tempat manapun tuh semangat gitu loh. Dan ini harus kita latih terus, dan latih terus, biar kita beruntung. Dan itu sorol fiqhus sajiyah, kata Ibnu Hajar, ilmu itu jadi karakter. Jadi gimana ceritanya di setiap saat itu kasih manfaat buat orang, kasih masukan, kasih nasihat. Itu. Wallahu ta'ala misal. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita akan lanjutan dengan izin Allah besok, kalau Allah mudahkan, ke ayat berikutnya. Subhanallah. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, menjaga, melindungi Ustaz dan keluarga, guru-guru kami ahli ilmu yang bermanfaat, tim support kajian ini, dan kami dan kita semua umat Islam, dan semoga pandemi ini lekas diusaikan oleh Allah Ghafurur Rahim. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih banyak atas ilmu bermanfaat dan waktu Ustadz, sehingga kami mendapatkan manfaat yang banyak dari ilmu-ilmu bermanfaat yang disampaikan. Yes, amin ya. Terima kasih banyak. Wa ma taufiqi illa billah. Ini semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kelapangan hati yang mendengarkan, karena kalau hatinya kotor juga nggak akan menerima. Jadi saya rasa itu taufik dari Allah, lalu hati yang mendengarkan.
Ustadz, bolehkah tolong dijelaskan kembali tentang pertolongan Allah dengan sholat dan taufik melakukan amal ibadah dan kebaikan? Mohon nasihatnya perihal hal ini ya Ustadz. Terima kasih ya Ustadz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan wa iyyakum. Jadi maksudnya gini, jamaah sekalian, khususnya beliau yang bertanya, jazakallahu khairan. Kita nih seringkali memahami dan mentafsirkan pertolongan itu hanya untuk hal-hal duniawi. Contoh, ketika kita sakit lalu Allah sembuhkan, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itu benar. Terus besok mau ujian, misalnya ujian akuntansi, belajar dan soal-soalnya tuh pas kita pelajari, itu pertolongan Allah. Iya. Pas kita lagi nggak punya uang terus dikasih uang, itu pertolongan Allah. Betul. Namun kita tuh sering lupa bahwa ada pertolongan yang lebih tinggi lagi, yaitu pertolongan yang bernama taufik untuk melakukan amal ibadah. Itu ketika kita diberikan hidayah taufik untuk sholat witir, gitulah hadirin, itu tuh pertolongan Allah. Sholat witir itu simple banget, 1 rakaat, tapi kita lihat betapa banyak orang-orang kuat gitu ya, bisa ngangkat barbel atau beban puluhan kilo, tapi kesulitan mengangkat kelopak matanya untuk sholat witir. Padahal kelopak matanya tuh nggak berat-berat amat gitu loh. Ini menunjukkan bahwa sholat itu tuh pertolongan Allah. Dan itulah inti dari semuanya. Karena kan hidup itu kan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, dalam surat Al-Mulk ayat 2. Jadi seringkali kita lupa tentang hal itu. Seringkali kita lupa tentang hal tersebut. Ketika misalnya kita lagi nggak punya uang nih hadirin, kita nggak punya uang, terus kita harus bayar sekolah anak, terus kebutuhan yang lain, lalu kita ketidakpunyaan uang itu membuat kita tuh jadi muhasabah, kenapa hidup gua kok kayak begini ya, terus oh iya ini karena dosa-dosa, terus istighfar, lalu kita karena di muhasabah itu kita ya karena hidup saya ini orientasinya dunia, baru nggak dikasih uang sama Allah beberapa saat aja saya sudah terpukul, tapi kok kehilangan kesempatan ibadah nggak membuat saya terpukul. Akhirnya sadar, akhirnya kembali kepada Allah. Hadirin, bukankah ternyata kondisi kita nggak punya uang itu adalah bentuk pertolongan Allah agar kita kembali kepada Dia, dan itu lebih penting daripada uang itu sendiri. Dan kita seringkali nggak mengapresiasi itu, padahal itu paling mahal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang beliau sayangi. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim di dunia. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, ada seseorang yang merasa ketinggalan dari yang lain perihal dunia dan akhirat orang tersebut,
dunia dan akhirat. Orang tersebut merasa teman-temannya memiliki prestasi dunia yang sangat baik dan cepat, sementara dia masih jauh tertinggal dari teman-temannya pun prestasi akhirat, hafalan, pemahaman, dan mengamalkan ilmu mengenai agama masih sangat ketinggalan dari teman-teman. Padahal dia sudah hijrah kurang lebih 3 tahun. Dia merasa kecil dan merasa waktunya hilang tanpa karya. Bagaimana sebaiknya yang dia lakukan sekarang, Ustadz? Jazakallahu khairan. Yang paling ideal ya, pertama doa sama Allah, lalu yang kedua konsultasi dengan ahli ilmu yang bisa diakses atau yang dia dekat, cerita, buka, lalu minta diarahkan gitu loh. Itu hal yang paling penting. Dari situlah akan keungkap semua. Jadi itu paling ideal. Karena setiap kita, kondisi kita tuh beda-beda, hadirin. Setiap kita tuh beda-beda. Tapi susah nih Pak Ustadz. Susah memang. Tapi kalau kita jujur, insya Allah ada jalan. Insya Allah ada jalan. Kalau usahakan bisa konsul dengan seorang sosok yang ilmunya matang, bijak, dan bisa ngarahin kita gitu loh. Atau kasih langkah-langkah, kamu nanti kesini, nanti kamu kesini, kamu kesini, gitu. Itu yang sangat penting. Wallahu ta'ala misal. Ada, tapi ustadznya siapa? Ya kembali ke masing-masing, yang bisa diakses, yang nyaman. Tapi susah dihubungi. Ya memang beliau-beliau itu kalau memang itu ya waktunya padat. Tapi kita harus berjuang. Dan seringkali kita tuh kurang berjuang, hadirin, untuk hal-hal seperti ini. Kurang berjuang. Saya tahu ada seseorang itu untuk konsultasi masalah bisnisnya itu harus sampai ke luar negeri, hanya untuk konsultasi personal aja. Itu untuk dunia tuh bisa. Atau ada orang konsultasi kesehatannya sampai kemana-mana, bukan ke satu negara, ke 3-4 negara. Itu untuk konsultasi kesehatan fisiknya. Nah, kenapa untuk konsultasi hati kita, masa depan akhirat kita, kita hanya mengandalkan WA atau telepon misalnya, padahal kita bisa perjuangkan hal lain. Saya tahu ada seseorang untuk mengkonsultasikan bisnisnya, dia tuh harus bayar per jam 30 juta untuk mendapatkan masukan yang sangat terarah untuk dia, private, sejam 30 juta. Dan dia nggak pernah merasa rugi sama sekali, karena memang ilmu itu bernilai, hadirin. Itu untuk ilmu dunia loh, bisa orang kayak begitu. Ilmu akhirat tuh effort kita tuh sedikit, hadirin. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bayangkan sejam 30 juta, kalau 3 jam 100 jutaan atau 90 juta lebih. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Lalu berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rabbana taqabbal minna
Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.